sore hari ini kenapa pakai sweater? Karena dingin sekali. Miss mau sampaikan sesuatu sama adik-adik. Beberapa hari ini cuaca sangat dingin ya. Angin bertiup sangat kencang. Jadi, Miss mau sampaikan sama adik-adik supaya jangan bermain di bawah pohon. Karena kalau angin itu kencang, pohon bisa tumbang. Ranting-rantingnya boleh patah. Kalau adik-adik bermain di bawah pohon, nanti boleh dijatuhin pohon. Makanya adik-adik, untuk sementara waktu, karena cuaca sekarang sedang ekstrim, angin sedang kencang, adik-adik jangan bermain di bawah pohon ya. Adik-adik boleh bermain di dalam rumah saja. Siapa adik-adik yang semalam ada lihat berita? Miss semalam lihat berita ya, banyak sekali pohon yang tumbang, baik di dekat pantai, baik di pinggir jalan. Tadi aja Miss lihat ada berita di sekitaran Tahura banyak pohon tumbang. Jadi adik-adik jangan bermain-main dulu di bawah pohon ya. Tetap jaga keselamatan. Oke adik-adik, sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Ya, semua anak-anak, adik-adik yang sudah berkumpul, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Karena memang sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu menyayangi kita. Jadi sekarang kita bernyanyi lagu ini 2 kali. Adik-adik boleh berdiri, bernyanyi dengan semangat, dengan tepuk tangan, dan membuat gerakan. Sekarang kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang apa ya? Tentang bagaimana betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Apa itu? Dia yang dari surga turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Iya, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Mungkin sebagian adik-adik sudah tahu lagu kita. Yang belum tahu, boleh lihat di depan lagu kita yang baru. Kalau yang sudah tahu, boleh bernyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita bernyanyi, mengapa Yesus turun dari surga. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya.
semua boleh kembali duduk dan kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini. Karena melalui siaran ini, kami boleh bergabung bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk hati yang mau taat, yang mau setia kepada firman-Mu. Tuhan, terima kasih juga kalau setiap hari Kamis dan Jumat, kami boleh mengingat ada acara Yesus sayang anak-anak ini. Tuhan, kalau kami sudah duduk di hadapan-Mu, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati yang teduh, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Walaupun kami masih sangat kecil, tetapi oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan hadir di masing-masing tempat kami untuk memberikan pengertian kepada kami. Kami juga berdoa untuk guru kami, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, yang akan sebentar lagi menyatakan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kami. Urapi dia, berikan kuasa, berikan hikmat dan bijaksana, supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada semua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jaringan di tempat kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita ulang bernyanyi sekali lagi lagu Mengapa Yesus Turun dari Surga. Kalau katanya mengapa, berarti ada jawabannya karena. Sebentar lagi kita akan mendengar jawabannya setelah kita bernyanyi lagu ini. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia ke penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kembali ya dia. Ya, selamat sore. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, dan yang paling penting kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini siapa yang tahu hari apa? Ya, benar. Hari ini adalah hari Kamis. Kamis April. Nah, tahu nggak? Bulan April itu adalah bulan Paskah. Nah, Paskah itu apa sih? Wah, adik-adik pasti Paskah itu apa? Wah, Paskah itu hari Minggu nanti kita mencari telur di gereja. Misalnya, ataupun Paskah itu apa? Wah, mewarnai telur ataupun membuat menggambar. Nah, itu perayaan. Tetapi Paskah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu apa? Nah, biasa kita sebut itu adalah Jumat Agung. Nah, besok hari Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah Paskah. Paskah itu adalah menunjukkan bagaimana Yesus
mengasihi kita. Paskah itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan siapapun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengorbankan dirinya untuk kita. Kenapa dia mau mengorbankan dirinya untuk kita? Kita lihat ya. Nah, kita lihat gambar di depan. Oke, adik-adik pasti sudah bisa membacanya dari rumah. Nah, itu apa? Yesus dihukum, saya dibebaskan. Coba kita bilang, kita angkat tangan kita. Yesus dihukum, saya dibebaskan. Nah, Yesus dihukum, saya dibebaskan. Nah, kalau bebas itu bagaimana? Wah, puji Tuhan. Bebas dari apa? Nah, saya nggak terikat. Ya, adik-adik mungkin berkata begitu. Tetapi dari mana sebenarnya kita perlu dibebaskan? Nah, adik-adik pasti tahu kan? Roma 3 ayat 23. Pasti ada yang sudah hafal. Mungkin juga lagunya pun sudah hafal. Nah, kalau Roma 3 ayat 23 adalah semua orang sudah berdosa. Wah, ternyata orang berdosa. Manusia ini sudah berdosa. Kita lihat gambarnya ya. Oh, hati. Hati yang penuh dengan dosa. Hati yang gelap. Hati yang gelap. Kalau hati gelap, perlu bagaimana? Wah, perlu terang. Coba kalau adik-adik misalnya di dalam satu ruangan, mati lampu. Bagaimana? Kalau orang tua kita meletakkan uang dekat kita, masih bisa kita lihat? Nah, pasti tidak. Tetapi kalau ada terang, pasti kita akan melihat. Nah, begitu juga hati kita ini gelap. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Kenapa Tuhan Yesus mau dihukum? Karena Dia mengasihi kita. Karena kita mempunyai hati yang gelap. Seperti gambar kita yang di depan itu. Hati. Bukan anak-anak saja, bukan. Semua orang dewasa mempunyai hati yang gelap seperti itu. Kakak tidak sempat ya mengertikan ini semua. Ada gambar ini, gambar burung merak, ada babi dan sebagainya. Nanti kesempatan yang lain kita akan mengartikannya. Nah, beginilah hati kita. Hati kita ini gelap. Nah, bagaimana supaya hati kita terang? Manusia sering membuat jalannya, tetapi tidak bisa. Bagaimana dibuat manusia? Dia rajin. Belum cukup. Apalagi? Dia memberikan persembahan. Belum cukup juga. Apalagi? Dia sekolah tinggi. Bahkan sekolah pendeta ataupun hamba Tuhan. Belum cukup juga. Itu semuanya baik. Tetapi belum cukup membawa dia ke surga. Membuat hatinya bersih. Nah, kita lihat ya. Nah, hati yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus jadi seperti ini. Adik-adik pilih yang mana? Pilih yang gelap apa yang terang? Wah, pasti pilih yang terang. Kakak juga pilih yang terang. Kenapa? Kalau terang pasti senang. Iya. Jadi bagaimana caranya kita memperoleh hati yang terang? Nah, itulah sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus yang bisa membuat hati kita menjadi terang seperti ini. Ya, kita lihat ya. Nah, beginilah
Tuhan Yesus waktu masih di dalam dunia ini, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus itu manusia. Ya. Dia merasakan sakit. Dia merasakan pedih. Dia merasakan sedih. Pedih, sedih, sakit, lapar, sedih. Nah, tapi dia itu Tuhan. Tapi kenapa dia mengalami hal yang seperti ini? Ini bukan sendiri dia di sini. Di dalam gambar kita ini ada tentara Romawi lengkap dengan tombaknya. Untuk apa? Seharusnya orang yang jahat yang dihukum seperti ini. Tuhan Yesus tidak berdosa. Makanya dia bisa membuat hati kita bersih, terang seperti gambar yang kedua tadi. Dia tidak berdosa. Tetapi kok mau dia seperti ini ya? Dia apa itu yang ada di pundaknya? Ya, itulah salib. Orang yang jahat seharusnya mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Nah, adik-adik, di sini pada Kamis sore Tuhan Yesus diadili dan orang banyak mengolok-ngolok dia dan mengeluhkan dia. Bagaimana caranya? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Untuk apa? Apakah dia jahat? Tidak, sudah kita bilang, sudah kita katakan tadi ya. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus ini disebut penjahat, disebut penghujat. Padahal dia baik, dia tidak ada dosa. Tapi dia mau mengalami hukuman. Apa yang di kepalanya itu ya? Wah, itu bukan mahkota yang dipakai raja. Itu mahkota duri. Nah, Kamis sore kita bilang tadi ya, dia dibawa ke pengadilan, dia diadili, diinterogasi. Sebenarnya dia tidak ada salah. Tetapi orang-orang terus mengatakan bahwa dia disalibkan. Nah, sampai pagi-pagi jam 9. Putuslah hukuman bahwa Yesus ini dihukum, disalib. Nah, ini adalah perjalanan ke Bukit Tengkorak. Nama bapak yang memikul salib itu adalah Simon dari Kirene. Dia merasa kasihan melihat Tuhan Yesus, makanya dia mau menolong. Karena sudah letih ya. Malam Jumat, iya, dia dihukum, bolak-balik keluar, dicambuk. Sebenarnya dalam cerita ini sebenarnya dia tidak pakai baju. Kenapa? Karena sudah ditelanjangi. Iya, kalau di dalam Yesaya orang tidak mau melihatnya lagi. Dia sudah dicambuk, dihukum, badannya sudah luka-luka. Ya, nah sekarang dia menuju ke Bukit Tengkorak. Dia sudah merasa letih. Tadi kita sudah bilang dia itu manusia. Dia merasa sakit, dia merasa sedih. Tetapi dia menanggung itu semua. Sebenarnya di sini dia bisa saja lari. Dia bisa saja bebas dari hukuman ini. Tetapi dia menanggungnya. Nah,
Adik-adik, kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, sekarang tibalah di Bukit Tengkorak. Perjalanan ke kayu salib itu, perjalanan ke Bukit Tengkorak itu membutuhkan perjalanan yang sangat letih. Biasa kalau menuju bukit itu pasti jalannya tanjakan. Nah, makanya orang-orang merasa kasihan melihat Yesus. Apa katanya? Minum, katanya. Ada ibu-ibu ya menangis melihat Tuhan Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus, sia-sia kamu menangis. Tangisilah dirimu sendiri. Ya, kita lihat di sini Tuhan Yesus akan digantung di kayu salib. Tadi kita sudah bilang bagaimana Tuhan Yesus ini sebenarnya dia bisa saja lari, bisa saja bebas, tetapi mengingat kita, mengingat manusia, kalau dia tidak lewati jalan salib ini, kita akan masuk neraka. Kita akan dihukum. Sebenarnya kita yang disalib, adik-adik. Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja bebas. Tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia mau menanggung dosa kita di atas kayu salib. Apa tidak sakit? Luka sedikit saja sakit. Tuhan Yesus bagaimana? Dia sudah dicambuk. Dicambuknya itu bukan pakai tali. Nah, ada kawat. Ya, kalau sering kakak dengar, itu ada tulang-tulang itu dibikin bergerigi, lalu diikat, lalu dicambukkan ke punggung Tuhan Yesus. Makanya setiap cambukan itu mengakibatkan luka, mengakibatkan sobekan. Nah, itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bukan karena dia nakal. Kalau kita sudah berdosa, memang seharusnya dihukum, ya kan? Iya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Tangannya, kakinya, kepalanya, jantungnya, semua dia merasakan sakit. Ada lagu kakak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Iya, jadi semua yang dilakukan, yang ditanggung oleh Yesus karena cinta. Kita yang berdosa, Yesus yang menanggung dosa kita. Percaya nggak adik-adik? Adik-adik mengaku berdosa? Pasti ada yang mengaku. Kalaupun tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Manusia sudah berdosa. Seharusnya kita yang naik salib, dipaku. Karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tetapi Yesus yang naik ke kayu salib. Nah, dia merasakan sakit. Makanya kita lihat itu ya. Tetapi waktu Tuhan Yesus disalib, dia sekalipun tidak mengatakan hal yang buruk. Apa? Bahkan kita lihat ya. Wah. Sekarang dia sudah berada di atas kayu salib. Sekalipun dia tidak mengatakan hal yang buruk ataupun makian, kan bisa saja. Waktu dia merasa sakit itu, bisa saja dimakinya ataupun bisa saja dihembusnya prajurit-prajurit itu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Nah, walaupun dia disalib itu, apakah dia Tuhan? Iya. Apakah dia bisa turun dari atas kayu salib? Bisa, karena dia Tuhan. Adik-adik pasti sudah banyak mendengar
mujizat Tuhan Yesus. Orang mati saja bisa dibangkitkan. Air menjadi anggur bisa dia buat. Apalagi Lazarus yang sudah 3 hari di dalam kuburan bisa dia bangkitkan. Dan banyak lagi berjalan di atas air. Nah, walaupun dia di atas kayu salib itu, sebenarnya dia bisa turun. Tetapi dia tidak melakukannya. Nah, kok mau sih Tuhan Yesus itu menderita? Iya, karena dia sayang sama kita. Nah, sekarang kita lihat. Wah, mereka ini mengolok-ngolok. Ada 3 orang prajurit itu. Apa? Sini. Ini pakaian Yesus kan? Sini, biar aku yang mengundi. Biar aku yang menaruh cuka di atas kepalanya. Mereka mengejek, mengolok-ngolok. Yesus belum mati, tetapi mereka sudah membagikan pakaiannya. Beginilah ejekan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus diam. Dia tidak mengatakan satu patah kata yang buruk. Artinya dia tidak berdosa. Sampai dia di atas kayu salib, satu pun tidak ada dosa dibuatnya. Nah, orang banyak bagaimana katanya? Hei, lepaskanlah dirimu. Kamu bilang kamu bisa membebaskan dirimu. Tetapi mana buktinya? Orang lain mengolok-ngolok dia. Siapa yang mengolok-ngolok itu? Itu adalah mewakili kakak, mewakili kita semua. Kita memang tidak berada di sini, tetapi kalau kita tidak percaya kematian Tuhan Yesus itu, artinya kita mengolok-ngolok. Ngolok-ngolok itu apa sih? Artinya kita mengejek. Oh, katanya Tuhan sekarang disalib, tak berdaya. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi orang percaya tidak seperti itu. Orang percaya kepada kematian Tuhan Yesus seharusnya bersyukur. Bagaimana bersyukur? Iya, melalui penyaliban Tuhan Yesus kita bisa bebas. Kita bisa merdeka. Dosa kita tadi tidak menimpa kita. Tetapi mereka mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Nah, kita lihat lagi ya. Wah, ini adalah orang yang beragama. Ngaku-ngakunya dia sudah mengerti Alkitab. Malah sekarang dia tertawa melihat penderitaan Tuhan Yesus. Apa katanya? Mana kuasamu? Kau sudah banyak membuat mujizat, tapi bebaskan dirimu. Kau bilang kau Tuhan. Tuhan Yesus hanya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sekalipun dia menderita, dia tidak menista ataupun marah kepada orang yang menghukum dia. Bahkan dia mengampuni. Kasih Yesus tidak bisa kita balas. Kasihnya yang luas, kasihnya yang besar, tidak bisa kita membalasnya. Dia merasa sakit sekarang. Mahkota yang ada di kepalanya itu, mahkota duri yang ada di kepalanya itu sakit. Paku yang ada di tangannya itu sakit. Kita kena pisau saja sedikit, kena jarum sedikit sakit. Ini menusuk, tembus, lalu digantung di kayu salib. Itu sebenarnya, kakak ulangi ya, bisa dia lakukan dengan membebaskan dirinya. Tetapi dia tidak mau. Dia mengasihi
kita. Kita lihat ya. Nah, ada 3 orang disalib. Nah, Tuhan Yesus di tengah. Ya. Mereka ini yang sebelah kiri mengatakan, bebaskanlah kami. Kau bilang kau Tuhan, bebaskan kami. Lalu yang sebelah kanan, kau tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita dihukum karena dosa kita. Tapi kalau Yesus dihukum bukan karena dosanya, karena dosa kita, kata yang di sebelahnya. Tapi kata Yesus bagaimana? Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya itu bagaimana? Dengar ya adik-adik. Saat ini Yesus berada di kayu salib, dia bisa mengampuni dosa. Buktinya, apa katanya kepada orang yang sebelah kanan? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Nah, itu tandanya kuasa Yesus itu tidak berubah. Sekalipun dia disalib, dia tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah yang bisa menghapus dosa. Nah, orang yang tidak percaya, yaitu yang sebelah kiri, dia tidak percaya. Bahkan dia mengejek seperti orang banyak tadi. Tetapi yang sebelah kanan itu, janji Yesus apa? Engkau bersama aku di Firdaus. Nah, kita lihat. Nah, tadi jam 9 Tuhan Yesus menuju ke Bukit Tengkorak. Nah, ini waktu Tuhan Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib itu bisa dia membebaskan dirinya. Tetapi Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Siapa maksudnya? Bapa yang di surga. Karena diserahkan Yesus nyawanya, makanya dia mengembuskan napas, makanya dia mati. Iya. Jadi Yesus merelakan dirinya mati di kayu salib. Jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah Bapa. Tiba-tiba itu bagaimana? Nah, kita lihat ya. Tiba-tiba seluruh daerah itu gelap gulita. Jam 3 sore gelap. Kenapa? Disitulah dosa manusia ditanggungkan di dalam kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ini bukan cerita bohong. Ini cerita beneran. Karena sekarang banyak cerita istilah-istilah ya. Wah, kakak sering dengar ya di luar sana apa? Hei, aku sudah makan katanya. Oh, benar katanya. Enggak, belum makan. Aku udah makan katanya lagi. Tapi bohong katanya. Ini bukan cerita bohong. Ini benar-benar cerita beneran. Ini terjadi. Tuhan Yesus merelakan dirinya dan menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa kita. Pada waktu itu di Bukit Golgota jam 3 sore Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Waktu dia menyerahkan nyawanya itu, kegelapan menyelimuti daerah itu. Semua merasa ketakutan. Orang pun sudah pada lari. Lari kemana? Pulang. Sementara gelap semuanya. Ya, tandanya itu bagaimana? Allah marah kepada dosa manusia. Allah sudah merelakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, beginilah Yesus menyerahkan dirinya. Dia sebenarnya menjerit, merasa sakit. Tetapi semua
ditanggungnya. Nah, waktu itu prajurit mengakui, bagaimana? Tadi dia mengolok-ngolok, tetapi sekarang dia mengakui. Apa katanya? Dia benar-benar anak Allah. Karena sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya hal yang tidak baik. Makanya prajurit ini mengaku bahwa dia ini Tuhan. Nah, kalau adik-adik mengaku enggak? Mengakulah, Kak. Kenapa? Aku kan orang Kristen. Jadi aku mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Yesus sampai sekarang, saat ini, sekalipun dia sudah mati, dia tetap Tuhan. Nah, orang banyak merasa sedih. Ini ada yang menangis karena Yesus sudah mati. Ada yang merasa senang. Iya, kita lihat lagi. Nah, ini ada satu orang. Siapa namanya? Pasti adik-adik sudah pernah dengar. Ya, Yusuf dari Arimatea. Dia tidak setuju. Makanya dia minta kepada Pilatus supaya mayat Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu turunkan. Nah, kita lihat lagi. Nah, lalu mereka menurunkan mayat Yesus. Dia ambil kain kapan, baru dia bungkus. Kan sudah mati. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Ini tadi Yusuf dari Arimatea. Dia permisi kepada Pilatus supaya menguburkan di Goa Batu. Sebenarnya ini untuk kuburan dia. Yusuf dari Arimatea itu sebenarnya waktu zaman mereka ini di dalam goa kuburan itu. Makanya setelah dia turunkan, dia bungkus dari kain lenan, dia masukkan ke dalam kuburan, yaitu goa batu itu. Setelah itu dia tutup. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang penjaga-penjaga lengkap di situ. Kok mesti dijaga? Oh, rupanya Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Makanya prajurit-prajurit menjaga kubur Yesus. Nah, adik-adik, kalau ada waktu kita akan mendengar cerita bagaimana Yesus itu bangkit. Nah, jadi sekarang kita akan melihat ayat hafalan. Adik-adik pasti sudah melihat dari rumah melalui HP. Ada di layar kita 2 Korintus 5 ayat 21. Isinya sama-sama, boleh juga kita ambil Alkitab kita kalau ada, kalau tidak boleh juga kita lihat melalui layar kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus tidak mengenal dosa. Sampai dia mati, dia tidak berdosa. Iya, jadi tetapi dibuat Tuhan Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita yang berdosa, Yesus yang dihukum. Kita yang nakal,
kita yang berbohong, Tuhan Yesus dihukum. Jadi sama-sama ya, kita akan baca sekali lagi, kemudian kita berdoa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hati kita tadi gelap. Bagaimana hati kita menjadi terang? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Hati kita gelap. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus supaya bisa hati kita terang. Hanya di dalam Yesus. Jadi kembali kepada judul kita tadi kan, adik-adik? Yesus dihukum, kita dibebaskan. Yesus dihukum, kita dibebaskan. Kita sudah bebas. Yesus tadi dihukum, kita dibebaskan. Sekarang adik-adik yang di rumah, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk sore ini kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang di bulan Paskah kami mengerti bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, Engkau mau mati di kayu salib. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu tidak bisa kami balas. Hanya kami bisa menerimanya supaya kami yang berdosa Tuhan bisa diselamatkan. Hati kami yang gelap bisa diterangi oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk perkataan-Mu bisa kami dengar sore hari ini. Begitu juga kami bersyukur buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu dari rumah. Engkaulah yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat sore. Besok kita akan jumpa lagi di kelas Yesus sayang anak-anak. Oke, dah.